teman-teman, welcome to my channel. Saya Nini, asli Beijing, Tiongkok. Hari ini saya membawa Anda review ya, mengunjungi kembali ke warisan, yaitu satu rumah Indonesia. Ini sebenarnya adalah satu restoran yang menjual masakan Indonesia yang dibuka di bagian timur kota Beijing. Tapi tidak hanya satu rumah makan saja, melainkan juga sebagai satu jembatan untuk menyampaikan atau menyebarkan budaya Indonesia kepada warga kota Beijing. Restoran ini dibuka pada Maret ya tahun ini, hanya setengah tahun saja. Waktu pembukaannya, Nining sudah pernah ngevlog ke sini dan setelah setengah tahun diajak ke sini lagi karena malam ini ada satu acara yang keren mengenai komunikasi budaya kopi. Ayo teman-teman. Hai Ibu, 恭喜 又来了， 欢迎 Semangat ya Ibu. Terima kasih Nining. Semoga acara hari ini sukses. Pasti harus sukses. Iya. Terima kasih Nining sudah datang. Teman-teman, acaranya masih belum mulai ya, tapi kalau sudah masuk sini sudah ada tamu dan ada seorang barista sudah mulai sibuk. Dan barista ini dia bukan yang biasa saja ya, melainkan adalah juara dalam The World Barista Championship, yaitu Bapak Mikael Jasin. Teman-teman, wah hebat sekali hari ini bisa nyobain kopi yang dari barista nomor 1 di dunia. Ayo kita lihat ya, ada biji kopi seperti apa hari ini. I guess word flowers is the same in Spanish. And you were colonized by the Dutch. Yeah, but the Portuguese actually came first. Okay. Aceh, dari Aceh ini. So Portuguese, the Dutch, and then the Japanese. Oh, I know. dan ini Flores. Gimana? Bedakah ini sama itu? Beda ya? Tapi Nining tidak begitu ngerti apa bedanya. 不是你有多少特殊处理都有，比如说我今年没做，你要做10年再做。 Oh, sama-sama dari Flores tapi beda. 也有，咖啡是 West Jawa, 金币， Jawa Barat. 处理多少？我们特殊处理有分前期处理跟后期。 Apa? Jualannya. Yang udah di roasted. Oh, yang udah di roasted. Lanjut ya, di sini ada lagi teman-teman dari West Jawa. Dipika. Yang ini dari Bali teman-teman. Ini lokasinya sama namanya, caranya pakai honey robusta. Dan ini dari Bali juga. Teman-teman ini sendiri tidak begitu mengerti ya kopinya gimana, cuman tahu minumnya. Tapi kalau mengenai budayanya, pengetahuannya, oh mungkin sedikit saja teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan mengenal sedikit. Tinggal dijelasin aja. Halo teman-teman, ketemu seorang ibu dari Tiongkok, seorang konsumen tapi juga membuka toko kopi. Hari ini khusus untuk mau pilih-pilih biji dari Indonesia. Nah, wawancara sebentar. Hello， 我叫王树杰，深圳豆舞咖啡。我是来自广东的一个咖啡
咖啡店。然后呢，我们是用了印尼的咖啡是用了很多年的啦。然后从我们传统的印尼的最初的这种湿泡法，到我们现在将近大概有10几种处理方式的精品咖啡，我们都一直在用。然后呢，我们也看到了印尼咖啡豆在市场上不断的进步，也在我们市场上的占有率一直的在进步。您觉得印尼的豆子有什么和其他国家的，比如说哥伦比亚的、巴拿马的或者巴西的比，有什么优势或者不同呢？就我们传统的印尼豆，我举个例子，它是传统的湿泡法。像我们很出名的一个美国生豆公司说的，我们印尼的湿泡法的豆子在市面上没有任何一款豆子能取缔它，所以它变得在这市面上是无可替代的。您用了10几年了，最一开始的时候是怎么了解到印尼咖啡？以前的咖啡比较单一，我们只有巴西、哥伦比亚跟印尼豆这3款豆子是认为世界上这3款豆子是必不可少的。当然以前的选择也很少，就只有传统的水洗，巴西的半日晒哥伦比亚的水洗，跟我们印度尼西亚的湿泡法，就传统的这3种处理方式，其他豆子是没有的。所以呢，我们到现在我从不停的我们咖啡也是在从普通的商业市场不停的在进步，不停的走到现在的精品市场。我也看到了，幸亏我们那个陈总他是专门是做印尼生豆的，我们也幸亏从他的渠道里面，我们找到了很多不一样的一些精品咖啡，来自譬如说我以前很多地方我都不认识的，像我们印尼，我们以前只传统知道一个雅琪的，从他手中我可以知道有西爪哇，有佛罗雷斯岛，有巴厘岛，还有很多很多各种各样的一个岛。原来每个岛屿国出现的风味也是不一样的，所以带给了我们非常不一样的一个咖啡市场。是陈国坚，我也是来印尼。我们公司是广州市维利卡防疫有限公司，我们也是做咖啡生豆。除了做咖啡生豆的话，我们也是在印尼有自己的处理厂。我们是代表印度尼西亚洋行，也是我代表印尼农民。我希望大家可以分享一下关于我们的印尼。我希望可以解释给我们的印尼农民怎么样做印尼咖啡，特别是处理方面，我希望大家也可以给我们你们的想法，谢谢。他本身是印尼人，他是把印尼咖啡带到了我们中国，所以我们是有幸就从他身上了解到更多的印尼咖啡豆。像佛罗雷斯岛，我们是从前年进来的，时候市面上根本不知道有佛罗雷斯岛，包括我们现场有很多从业者都原来有佛罗雷斯岛这款豆子，他们也不清楚。但我有幸就是从陈总身上提前知道了这个信息，也提前品尝到了这款豆子。今天您来这边是希望可以洽谈到一些进货渠道，对吗？对，今天来也是希望第一，我们可以接触到各行各业的一些朋友，就是我们同行的交流。另外呢，也有我们请了世界冠军，也可以跟他们分享一下，听取他的一些经验。那更多的是看一下我们的豆子有没有这更好的一些进货渠道，或者是我们有更优惠的价格在。我们这位世界冠军现在在行业内，在中国有名吗？这是全世界都有，就是非常有名，在中国的行业都知道他，都知道，只要从业咖啡的人都知道他。哇，厉害厉害厉害！谢谢您。Halo teman-teman, kehormatan besar ya bagi saya bisa ada sebentar saja bisa ngobrol sebentar sama Bapak Michael Justin. Itu sebenarnya benar nggak? Tadi saya dengar ada yang sebutnya Michael. Michael Justin. Michael, oke. Selamat datang ke Tiongkok ya. Dan juga selamat sudah menjadi juaranya di World Barista Championship pada tahun ini. Itu juga kehormatan bagi orang Tiongkok ya, orang Beijing di sini. Kedatangan Bapak. Nah, ini adalah pertama kali ke China? Tidak, mungkin sudah 10 kali mungkin, tapi kedua kali ke Beijing. Oh, ya. Gimana sudah jalan-jalan di Beijing?
Belum sempat. Selalu kerja, jadi belum sempat. Cuman minggu lalu saya dari Beijing juga sudah jalan-jalan ke Hutong. Oh iya. Kalau, yang pertama-tama mau bicara sebentar mengenai championship itu. Saya juga pernah nonton wawancaranya sama vlogger yang lain. Karena dalam pertandingannya, kompetisinya ada inovasi. Ya. Inovasinya biasanya seperti apa? Kalau bikin kopinya, karena saya tidak terlalu ngerti kopi ya. Kalau bikin kopinya itu, tradisinya lebih penting, apa inovasinya lebih penting? Kalau bisa inovasi di bidang yang mana bisa diinovasi? Ya, jadi mana waktu kompetisi sebenarnya inovasinya di beberapa aspek. Satu, saya membuat susu yang dicampur, di blend antara susu sapi, susu dairy, susu oat, dan juga susu cashew milk. Jadi biasanya orang pakainya satu atau mungkin satu atau dua, tapi ini di blend, dicampurkan, lalu dievaporasi menggunakan teknik pemasakan sehingga rasanya lebih manis, lebih creamy. Jadi dari segi rasa itu baru, lalu juga dari cara penyajiannya dan cara menikmati kopinya itu dibuat sedemikian rupa supaya mereka bisa melakukan teknik mindfulness atau teknik bagaimana bisa menyelaraskan antara pikiran, badan, dan juga jiwa. Jadi tutup mata dulu, tarik napas dulu, jadi dibuat supaya lebih bisa menikmati minumannya. Jadi kalau dengar yang Bapak ngomong itu, kayaknya kalau minum kopi adalah satu hal yang santai ya, yang sesuai dengan lidah diri sendiri. Sesuka yang lebih manis, apa yang lebih pahit, yang lebih asam itu terserah. Ya, tapi kalau misalnya budayanya kalau di Tiongkok itu bukan dari tradisinya kalau minum kopi di Tiongkok. Nah jadi kalau di sekitar saya misalnya adanya bilang yang minumnya latte mungkin diremehkan. Kalau yang minumnya americano itu benar ya. Itu yang kayaknya lebih asli gimana itu. Tapi juga. Ya sebenarnya kan selama minum kopi itu tergantung preferensi masing-masing gitu ya, sukanya apa. Kalau sukanya kopi sebagai kopi ya bisa black coffee, americano. Kalau suka dengan susu bisa pakai cafe latte atau cappuccino. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sama kayak teh juga banyak gitu kan caranya sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung preferensi masing-masing saja. Jadi kalau inovasinya maksudnya bisa di bidang penyajian, bidang ini. Tapi apakah ada yang tradisi harus dipatuhi? Sebenarnya nggak ada, karena kalau di industri kopi mungkin kalau yang tradisional sekali seperti di Ethiopia, tempat lahirnya kopi, mereka memang ada tradisinya cara perjamuan kopi bagaimana. Tapi selain itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ada yang lebih efisien dan ada yang kurang efisien. Tapi kalau salah benar nggak ada. Ya, saya baca informasinya dari So Good Coffee itu. Ya, Pak juga sendiri juga minum wine. Kalau wine sama kopi itu gimana balance-nya? Perbandingannya ya? Ya. Sebenarnya kalau wine itu sebagai industri sudah jauh lebih tua, sudah jauh lebih advance gitu ya, karena dia sudah ribuan tahun. Kopi masih sangat muda sebagai industri, jadi masih sangat bisa ditelusuri lagi gitu ya, dari segi penyajiannya, dari segi processing, seduh. Jadi saya suka wine karena rasanya suka, tapi juga sebenarnya suka karena punya kesempatan untuk belajar dari industri yang sudah lebih advance dibandingkan. Jadi saya banyak melakukan studi banding seperti itu. Tapi kalau tiap hari minum kopi berapa, minum wine berapa itu? Minum kopi mungkin 2 gelas. Minum wine nggak tiap hari, tapi ya seminggu sekali pasti ada. Jadi ini sangat bisa dibelajar ya orang China, karena kami mungkin minum teh dan minum kopi itu selalu diminta pilih satu. Mau ini apa? Mau itu? Bisa semua. Bisa semua. Oke. Pertanyaannya, apakah Bapak sebelumnya tahu pasarnya di China, konsumsinya kopi di China gimana? Atau mengenal sedikit mengenai biji kopi di Tiongkok? Kalau konsumsi mungkin belum sebesar teh, tapi ya kecilnya di Tiongkok besar gitu ya di negara lain perbandingan. Kalau biji kopinya sendiri, saya sudah beberapa kali mencobai biji kopi dari Yunnan. Tahu ya. Gimana penilaiannya? Ya, sangat menarik, sangat enak, dan masih baru ya, jadi masih banyak yang bisa dikembangkan, bisa dieksplor lagi.
Thank you, ladies and gentlemen. Good afternoon and welcome to Warisan Rumah Indonesia. Indonesia is known as a very charming country and has rich traditions and culture. And one of the best in Indonesia is cafe. And this afternoon, we want to introduce all visitors to this deliciousness of cafe of Indonesia. In Indonesia, there is an idiom: if you don't know, how could you fall in love? And so we will bring you to the best cafe of Indonesia, and we will present the world champion barista from Indonesia, Michael Jasin. 所以今天呢，我们想带领大家走进玉米咖啡，品尝玉米咖啡。 Ladies and gentlemen, enjoy the show. Michael Jasin is yours. 大家欣赏米卡加辛的表演。大家好。大家好。 Oh yeah, Michael Jasin. So this afternoon I will take you through the Indonesian coffee legacy and the story that they possess from the almost most western part of Indonesia all the way east, not the most east, but pretty east in Indonesia. I would like to express is that one, Indonesian coffee or Indonesia is one of the biggest coffee producers in the world. We're the third biggest producer, but the fourth biggest exporter of coffee. And we are very unique as a producing country because we don't only produce our coffee, but we drink a lot of our own coffee. So this is pretty different than majority of other producing countries, mainly because normally producing countries, not everything, but some of them are pretty small, so they don't have a domestic population that can absorb their coffee production. And why this is important is because when the coffee is being consumed domestically as well, it is a lot easier and a lot faster for feedback to happen between people who consume the coffee and the people who produce the coffee versus if you were to just produce the coffee, export it, and wait for feedback from international public before you start applying the feedback. And when this feedback happens, it will help improve the quality of the coffee, which is very important because in the last, I would say, 5 to 10 years, this feedback, this domestic consumption has increased, and then we had a shift from producing coffee just for export. Now the shift is also to produce coffee for export with great quality. So today we will have a few different coffees from a lot of people, bigger estates, to smaller people, smaller estates, and then you will be able to taste the different processes, the different coffee varieties, and the taste that Indonesian coffee has to offer. So we'll start from the most east. Our first coffee, some of you have tasted this, it's on this one here, if you want to try it then. Bapak Michael Jasin memperkenalkan beberapa jenis biji kopi satu demi satu dengan menjelaskan daerah penghasilnya, iklimnya, ciri khas, cara mengolah, bahkan keadaan perdagangannya. Melalui penjelasannya, Nining belajar banyak pengetahuan mengenai kopi. And Bali is also pretty famous for this thing called kopi luwak. So what we did with this coffee was to isolate microbiomes from free-range luwak and then take that microbiomes into the lab and try to proliferate the microbiomes that does or improve the coffee quality. I always say that coffee has this amazing power to be an agent of change, or the power to change lives. So it definitely changed a lot of coffee farmers' life when people drink coffee. It has changed my life as a barista. And also for the people who drink this coffee, the more you drink, in this case Indonesian coffee, you are also able to change lives of the people who grow this coffee and the people who make this coffee. So the more you drink Indonesian coffee, the better everyone's lives are. That's all. Thank you very much. 感谢大家。然后今天
们用人工方式去培育的这个十香烘咖啡的豆子确实是非常惊艳。然后我觉得这种方式呢，一个除了我们说的这种对动物的保护和环保之外，更重要的是就是产区有这样的创新，可以把这些东西带到更多的产区，让这种特殊的工艺和一个独特的味道形成一个全球化流行的标准，是非常创新的。也希望在印尼喝到更多不一样的咖啡。谢谢。首先今天我喝到一款我非常喜欢的那个苏门答腊的这个咖啡，对，非常的干净，甜度很高，然后余韵也很持久。Coffee from Indonesia, from Sulawesi. I feel that coffee is so clean and so good. And afterwards, I never tried coffee from Sulawesi. So, what do you think about Sulawesi coffee? They only sell to 1 or 2 people. A majority of those people are in Japan. So I would say majority of Toraja coffee production goes to Japan or locally in Indonesia. China is a big market. It is. So if you make the demand, I'm sure it will start changing this. 将来可能中国有这个需求的话，我们也可能可以考虑中国市场。我是来自北京国际咖啡交易中心的，我是联合创始人和总经理。我咖啡学院是在三里屯，也一直有在帮各个国家就是来去推广他们的咖啡，所以今天来参加咱们这个活动呢，第一个也是来品尝一下印尼的咖啡，第二也可以邀请咱们印尼的这个大使馆，包括咱们的这个从业人员到我们的这个咖啡空间和咖啡的这个学院来去推广咱们印尼的咖啡到我们的中国市场啊。我希望世界冠军多来中国。Come more often to Beijing. 什么时候来开课 Yeah, I'm going to Shanghai and Suzhou and Beijing next month with Sule culture. Next month. Yeah, the Chinese barista champion. 非常开心，今天喝到了很多来自印尼不同地区的咖啡。其实就是我们喝到的大部分都是在中国喝到的大部分都是来自雅琪、曼布宁，然后其他产区的喝的比较少。我也希望我自己也开咖啡店嘛，我也希望有机会可以就是跟我们建立合作，然后采购一些咖啡在我们自己的门店。可以买到那些咖啡。Very simple. How to get this coffee? Coffee. 先生，我手上加微信。认识关于咖啡，我们的洋行合作，洋行也是支持小咖农，希望我们未来我们很多小农民可以跟我们合作，我们也可以教一下怎么样农民做一个精品咖啡。刚才也是这位女士关于那个托拉贾苏拉威西，以前我们有进口苏拉威西，但是刚才那个冠军嘉欣说，大部分是很大的企业刚刚拿到这个咖啡。我希望中国也是会喜欢多拉加的或者苏拉威西的，我会跟洋行要求，到时候我们可以去苏拉威西培养一下各个小农民，然后我们可以进口到中国。可以带我们去吗？我们可以说是希望很多中国人在咖啡行业可以去印尼。我们也是刚刚去巴厘岛，也用小小的组织一个小团。我们也是希望中国人可以了解在印尼怎么样处理咖啡这个。Halo teman-teman, di samping saya adalah Bapak dari Bank Indonesia. Gregorius namanya. Oh iya, Bapak sudah di Beijing berapa lama? Hampir 1 tahun. 1 tahun, jadi Yes. Ditugaskan ke sini? Tugaskan ke sini. Jadi tadi saya banyak dengar ada yang ngomong itu dari Bank Indonesia ada banyak dukungan kepada Betul. petani kopi atau industri kopi. Yes. Jadi penasaran bagaimana keadaannya, boleh dijelaskan sedikit? Oke.
Jadi Bank Indonesia, kami ada 46 kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Dan seluruh kantor Bank Indonesia kami punya UMKM, Small Medium Enterprises, yang bergerak di bidang kopi. Dan mereka juga para petani-petani kopi. Nah, Bank Indonesia memberikan bantuan berupa bagaimana menjadi seorang petani yang baik, mampu menghasilkan produk yang baik juga. Dan nanti setelah menghasilkan produk yang baik, kita akan bantu mereka untuk memasarkan, baik itu domestik maupun internasional. Secara domestik, melalui 46 kantor cabang ini, kami akan mendorong mereka ikut serta dan siap untuk mengegiatan berbagai macam promosi perdagangan. Sedangkan di luar negeri, kami punya 5 kantor, ada di Jepang, ada di UK, London, ada di New York, ada di China, Beijing, dan ada di Singapura. Kami memasarkan produk-produk kopi sampai ke internasional. Oh iya, jadi kalau seorang petani kopi bagaimana caranya? Menghubungi asosiasi atau gimana? Oke, kalau petani kopi, kita bisa mengajak mereka, mereka bisa datang ke asosiasi, mereka juga bisa datang ke Bank Indonesia, kemudian mereka bisa saja meminta untuk menjadi bagian atau kita sebut sebagai binaan Bank Indonesia. Apabila mereka memang kami katakan layak menjadi binaan Bank Indonesia, maka kami akan fully supported mereka mulai dari kesiapan secara materi, khususnya dalam penyiapan berbagai macam alat-alat produksi maupun alat pertanian, sampai dengan nanti bagaimana mereka mampu menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Itu dukungannya sejak tahun berapa? Tahun apa? Sebenarnya Bank Indonesia sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Oh iya. Ya, jadi sudah sangat lama dan kami memang selalu berkomitmen dan bagaimana kami memastikan semua produk-produk binaan Bank Indonesia ini mampu diterima oleh pasar baik secara domestik maupun internasional. Kami memastikan juga pemanfaatan misalnya e-commerce. Kami juga membantu mereka menghubungi para kurator internasional untuk datang ke Indonesia, mengajarkan bagaimana menyiapkan produk-produk agar bisa masuk ke pasar internasional. Tadi Pak Enak yang ngomong Jepang, UK, bagaimana China? China sangat menarik, tapi challenging karena sebenarnya produk Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri. Dan kami yakin bahwa pasar China masih sangat potensial untuk dimasuki oleh produk-produk dari Indonesia. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga program ini bisa berlangsung terus ya. Amin. Terima kasih. Dukung Pak. terus Bank Indonesia dan dukung terus UMKM Indonesia. Diajak minum kopi teman-teman sedikit saja ya, takut nanti susah tidur. 我每人限5公斤，因为当地人30公斤、30公斤小咖喱，他们做不出来大。回头今年你要是这个精品的罗豆到了，跟我说一声。好。其实我一直想找一些好的罗豆，对对对，做点特点，就是搞点小的。就是其实不要多，其实客户就是需要。对，因为我们就是想找一些有特点的东西，经常上写。对，把它让我想。 Teman-teman, kayaknya orang muda di Tiongkok yang mulai mencicipi kopi itu yang lebih suka kopi yang punya rasanya buah-buahan. Nah, tadi saya ngobrol sebentar sama bapak ini. Dia sudah kerja di bidang kopi sudah lama, ada pendidikan. Dia juga buka kopi tiam, toko kopi, warung kopi, dan beliau juga sebagai pedagangnya biji kopi ke sini. Beliau bilang kasih tahu saya sekarang yang paling populer, paling laris di pasar Tiongkok itu adalah biji kopi dari Ethiopia. Ethiopia itu karena dia adalah tempat asalnya kopi dan di sana juga lebih buah-buahan, itu rasanya lebih buah-buahan. Nah, tapi sekarang ini kalau yang dari Indonesia dulu kan itu bijinya lebih tradisional, rasa buah-buahan itu jarang. Tapi sekarang sudah ditambahin, sudah ditingkatkan. Nah, jadi juga sesuai dengan lidahnya orang sini mulai. Nah, sekarang kami wawancarai seorang bapak lagi, dengar dia ngomong gimana? Nama saya Pekian, saya bekerja sebagai pedagang trader kopi. Ya. Selain trader kopi pun saya sebagai processing. Ya, nah saya bekerja sama dengan Bank Indonesia. Boleh bilang Bank Indonesia juga mensupport saya untuk membantu petani-petani kopi. Yang memang dia mempunyai suatu potensial. Ya, nah, saya memberikan skill saya kepada petani supaya petani itu mendapatkan taraf hidupnya yang lebih
tinggi. Ya, setelah prosesnya bagus, kita pun akan ekspor ke luar negeri. Jadi biar petani itu mempunyai pendapatan yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, itu tujuan yang saya lakukan bersama Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mensupport saya, memberikan saya support untuk membantu petani-petani. Nah, apabila petani-petani itu memerlukan bantuan, saya itu bisa memberikan suatu saran kepada Bank Indonesia untuk membantu petani itu baik dalam bentuk peralatan ataupun yang lainnya gitu. Sekarang yang dibantu itu petani kopi itu biasanya di daerah yang mana yang lebih banyak? Kita bekerja sama dengan petani-petani itu kita tempatnya bermacam-macam. Misalnya dari Aceh pun ada beberapa petani, terus dari Kerinci, Jawa Barat, terus Flores. Yang baru terakhir ini saya diberikan oleh Bank Indonesia data-data petani-petani di daerah Pupuan, Bali. Dan juga ada dari Blitar yang mungkin juga bisa kita bantu juga. Jadi kita tidak menutup tempat-tempat yang kita mau bantu, atau kita bisa bekerja sama dimanapun di seluruh Indonesia kita siap. Nah, Bapak sebagai orang Tionghoa, keturunan Tionghoa, apakah yang bantu mereka yang jualnya hanya di China atau di negara lain juga? Kita ada ekspor juga ke Rusia, ada juga ke Malaysia, ada juga ke Thailand. Ya, jadi kita tidak menutup hanya untuk China. China itu di posisi keberapa? China menurut saya itu saya di posisi nomor 1. Nomor 1? Ya. Oh, tapi sekarang sebenarnya pasarnya gimana ya? Pasarnya di China makin lama makin bagus ya, karena penduduk di China itu anak mudanya makin lama makin senang untuk minum kopi. Ya, jadi kita membuat proses itu sesuai dengan permintaan orang-orang yang ada di China. Khususnya anak-anak muda, mereka senang kopinya ada yang flowery, mungkin ada rasa bunga berikut rasa buah-buahan, dan juga ada rasa ketek. Nah, sekarang di pasar China yang biji yang jenis yang mana yang paling populer, paling laris? Untuk China sekarang pasar yang terlaris itu di Arabica. Ya, dan processingnya itu biasanya di natural proses. Dalam 2-3 tahun ini saya mencoba untuk mempromosikan kopi Robusta dari Indonesia. Nah, kita baru coba di Pupuan, Bali, dan juga dari Jawa Barat, dari Garut. Jadi Robusta itu kafeinnya lebih banyak. Betul. Dari orang Tiongkok sekarang karena pasarnya baru mulai, karena belum ada tradisinya dari generasi tua minum kopi. Jadi orang muda baru mulai minum kopi mungkin dalam belasan tahun, 20 tahun mungkin. Jadi mungkin dulu yang less kafein itu lebih populer, tapi sekarang ini kalau Arabica itu juga sangat populer kayaknya. Karena kenapa Arabica lebih populer? Karena Arabica itu ada rasa buahnya, ada rasa flowery-nya. Nah, kita juga sedang eksperimen terus untuk mencoba Robusta itu ada rasa fruitynya, ada rasa buahnya, dan juga rasa-rasa yang lain seperti Arabica. Jadi kita akan membuat proses seperti Arabica. Nah, jadi ada adaptasi dengan lidah orang sini. Harus adaptasi, harus sesuai dengan orang-orang China sukanya seperti apa. Kita harus proses seperti itu. Tadi saya sudah wawancarai ibu itu, dia bilangnya ikut Bapak ke sini. Karena Bapak memperkenalkan banyak biji dari Indonesia kepada dia. Dia baru tahu, di Indonesia selain Mandeling masih ada yang lain. Betul. Karena Indonesia itu terkenal di seluruh dunia untuk mandelingnya. Ya, jadi saya coba mempromosikan daerah-daerah yang ada di Nusantara, misalnya dari Aceh, terus dari Kerinci, Jawa Barat, Jawa Tengah, misalnya Temanggung, atau dari Jawa Timur, itu dari Jember, atau dari Bondowoso. Jadi saya mencoba untuk mempromosikan daerah-daerah yang memang belum terkenal untuk kopi-kopi yang ada. Nah, kalau menurut Bapak sekarang di China, kota yang mana pasarnya paling bagus?
Untuk sementara pasar paling bagus itu di selatan. Di selatan, Guangdong? Di Guangzhou, Shenzhen. Ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang makin lama Shanghai pun banyak juga. Oh iya, dari selatan ke utara. Pelan-pelan di seluruh Tiongkok. Betul, karena saya perusahaan saya tuh ada di Guangzhou. Oh iya. Jadi mungkin saya coba pasarkan di sekitar saya, tapi sekarang kita pun sudah ada banyak dari Beijing untuk customer saya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Halo Pak. Halo. Tadi sudah memperkenalkan 5 jenis kopi dari Indonesia, dari barat ke timur. Yang pertanyaannya, Bapak sendiri dari mana? Saya dari Jakarta, jadi saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang paling suka itu apa? Sebenarnya saya suka semuanya ya, cuman kalau dari kopi kan sangat seasonal. Ya. Jadi kalau lagi panennya mungkin tahun ini yang bagus di mana ya mungkin itu. Kalau dari segi seberapa banyak saya sering minum, mungkin karena saya tinggalnya di Jakarta, paling sering saya minum dari Jawa Barat. Oh ya. Karena dekat ya. Baru tahu itu kopinya masih musiman. Saya kira di Indonesia selalu sepanjang tahun itu panas. Jadi iya, ada tapi tetap musiman. Oh ya. Tadi saya lihat itu yang garanya di kompetisi di World Barista Championship itu ada yang satu kata itu adalah barista attitude. Ya, menurut Bapak sendiri apa itu barista attitude? Apa ya? Sebenarnya kalau buat saya sendiri mungkin lebih ke customer service. Karena barista itu tidak hanya membuat kopi, tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan tentang kopi, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan tentang kopi itu, cerita kopi itu terhadap customernya gitu kan. Jadi kalau hanya buat aja, tidak ada ceritanya, ya apa bedanya dengan bahan-bahan yang lain seperti itu. Nah, soalnya pasar China itu baru berkembang ya di bidang kopi, meskipun pasarnya juga sangat besar karena populasinya besar, tapi masih belum banyak orang sudah sering ya minum kopi. Kalau bagi mereka yang jarang minum kopi itu satu kalimat untuk menggoda mereka minum kopi itu apa? Satu kalimat. Kopi itu pastinya sangat unik sebagai produk minuman karena dari semua tempat masing-masing kopi itu mempunyai rasa yang berbeda-beda. Jadi kalau mungkin pernah punya pengalaman kurang baik dengan satu kopi, bisa coba kopi lainnya karena rasanya akan sangat berbeda. Pertanyaan yang terakhir mengenai perjalanan selanjutnya, katanya mau ke Shanghai dan kota lain di China itu, bagaimana rencananya, mau menjadi juri apa mau mendidik? Jadi kebanyakan akan lebih mengunjungi festival kopi atau juga ada kelas. Jadi lebih membuat kopi dan meng-sharing ilmu, memberikan ilmu dibanding menjuri. Terima kasih ya Pak. Bapak sekarang sudah menjadi bangga di Asia di bidang kopi. Itu juga kehormatan saya bisa wawancari seorang juara. Oh, senang banget. Terima kasih Pak menerima wawancara saya. Terima kasih. Oke. Teman-teman, hari ini selain bisa menikmati kopi yang dibikin oleh juara ya, barista juara di dunia, dan juga ada makanan yang enak dari Indonesia, teman-teman. Coba kami lihat ada apa hari ini.
di samping saya adalah Ibu Vini, bos dari warisan rumah Indonesia. Sudah setengah tahun nggak ketemu ya. Bu Vini semakin cantik. Ini makin cantik. Terima kasih Bu. Saya punya satu pertanyaan, mungkin penonton juga jadi penasaran. Yang lauk pauk yang paling laris di restoran ini bagi orang China itu yang mana? Bebek bengil. Ya, mungkin untuk di Beijing kali ya. Jadi ingatnya mungkin Beijing Kauya. Beijing Jadi Duck. pengen coba bebek bengil dan juga mungkin banyak orang Tiongkok yang ke Bali kan. Kalau Bali kan lebih tahu itu dirty duck ya. Bebek bengil. Jadi yang top favoritnya bebek bengil. Apakah menunya sudah diganti beberapa kali atau gimana, ditambah sesuai dengan lidahnya orang sini? Sebenarnya kita nggak terlalu ganti menunya karena tujuannya itu harus otentik, karena ini restoran Indonesia, makanan Indonesia, jadi yang diutamakan itu otentik. Yang kita agak rubah itu hanya kalau pedas, di sini pedasnya dikurangi. Kalau untuk orang Indonesia mungkin lebih pedas, kalau untuk di sini pedasnya hanya mild aja. Nah, bagaimana menunya untuk malam ini? Menu malam ini sangat spesial ya, karena kita banyak variasi. Ada soto Betawi yang baru kita launching, juga ada mie rendang, mie goreng, dan juga bebek betutu. Ya, bebek betutu itu beda dengan bebek bengil yang memang belum pernah dicicipi oleh orang Tiongkok di sini. Teman-teman, ini adalah makanan saya yang saya ambil. Sekarang bisa duduk di sini. Hari ini ada duduk yang dulu kami pegangnya itu piringnya langsung makan, tapi hari ini ada tempat duduk. Nah, di samping saya semuanya adalah pedagang atau bosnya mengenai di bidang kopi di Tiongkok yang diundang ke sini untuk cari business opportunity, peluang bisnis di bidang kopi. Mereka juga tahu kualitasnya biji kopi Indonesia dan juga mereka mau cari partnernya dari Indonesia. Nah, sekarang bisa sambil nikmati tarian sambil makan. Bagus teman-teman. Coba lihat apa yang saya ambil. Beef rendang dan sup daging sapi. Teman-teman, sekarang semua orang sudah ambil makanannya satu putaran. Kami coba lihat masakan yang mana pertama-tama sudah habis. Oh, ini beef rendang sudah sedikit teman-teman. Satenya? Sate. Bapak dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Kerja di sini? Iya. Oh. Di sini chefnya 3 orang Indonesia semua. Oh. Ini salah satunya. Oh, halo Pak. Yang paling laris itu yang mana Pak? Yang paling laris. Untuk hari ini? Hari ini bebek. Bebek. Sama sate. Sate. Bebek. Beef rendang udah? Iya, beef rendang. Oh. Kalau hari-hari yang biasa yang paling laris itu? Hari biasa bebek. Bebek bengil. Bengil. Bebek. Iya. Betul Pak. Siapa namanya Pak? Saya Agus. Agus. Oh. Dari Bali bukan? Saya dari Surabaya. Surabaya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Teman-teman, minum kopi adalah satu cara untuk enjoy life, bikin kita slow down dan enjoy apa yang terjadi di kehidupan kami. Itu sangat disukai oleh orang muda di Tiongkok yang ritmenya begitu cepat, kehidupannya begitu buru-buru itu. Nah, semoga kopi di Indonesia semakin dibasarkan di pasar sini ya, di Tiongkok, khususnya di Beijing. Karena Nining sendiri tinggal di Beijing. Nah, semoga semuanya lancar, semuanya sukses, dan terima kasih ya atas pengadaan acara untuk malam ini. 走啦，谢谢。哎。